kemudian kita dapatkan Rasulullah itu menyerupakan hujan. Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan. Kenapa Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan? Ada beberapa tempat yang kemudian menjadi tempat istirahatnya hati. Yang pertama, para ulama menyampaikan, yaitu di teman orang-orang yang solih. Teman orang solih itu mengistirahatkan hati. Makanya kemudian kita, kalau kemudian dalam kondisi hati kita beribadah kepada Allah, kok kita tidak punya teman orang yang solih, lah gimana hati kita akan mendapatkan tempat istirahat? Karena orang solih itu apabila dia menjalani kehidupan, hatinya sudah terikat dengan akhirat, itu seluruh apa yang dia perbuat itu bisa menelurkan dan bisa menularkan kebaikan untuk kita. Dan orang solih itu memang butuh untuk tempat kita mengistirahatkan hati. Dan tahukah kita Bapak dan Ibu, Bapak sama Ibu kok sampai meninggal dunia disolati sama 40 orang solih yang tidak pernah berbuat syirik sama Allah, maka Bapak dan Ibu mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah secara langsung. 40 orang solih. Jangan-jangan di handphone kita ini kalau kita backup kontaknya tidak ada 40 orang solih. Jangan-jangan yang kita miliki ini bukan 40 orang solih ini. Nama artis yang nggak kenal dengan kita dan kita sok kenal dengan mereka. Maka kemudian itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama, yang paling penting, ketika kita tahu bahwasanya kondisi hati yang sakit itu butuh istirahat, maka istirahatnya hati yang pertama itu di tempat orang-orang yang solih. Ya, orang solih itu siapa Ustaz? Kok saya nggak punya orang solih? Maaf ya Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki orang solih, dalam lingkaran pertama yang Ibu dapatkan dalam kehidupan dan Bapak jumpai dalam kehidupan, ingat ya, Allah itu selalu mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Saya ulangi lagi, Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang sesuai dengan kecondongan jiwa kita. Kalau jiwamu untuk akhirat, Allah tidak mungkin mempertemukan kamu dengan orang yang banyak cinta sama dunia. Demi Allah itu. Orang yang datang ke diskotik itu tidak akan pernah dia dipertemukan dengan penghafal Al-Quran, kecuali Allah sedang mengatur hidayah untuk dia. Orang yang ketemu, orang yang masuk ke diskotik, ya ketemunya sama orang yang datang ke diskotik. Orang yang datang ke masjid pun akan ketemu dengan orang yang datang ke masjid. Kenapa? Allah mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Makanya kalau poin yang pertama, mengistirahatkan hati bersama dengan orang solih dalam hidup mereka. Kok kita tidak punya referensi orang yang solih? Maka jawabannya simpel. Tanya sama Allah, dosa apa kita sampai tidak punya teman orang solih? Gimana kita nggak punya teman orang solih, Bu, Pak? Jangan-jangan nanti yang datang kepada kita sholat itu tidak ada yang bisa nyolatin kita. Sholat jenazah pun tidak bisa ngucapin apa-apa. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Dia sholat sih, tapi tidak bisa ngucapin apa-apa karena tidak ada kriteria kesolihan pada hatinya. Lah terus gimana? Kalau kemudian kita terbujur kaku, kemudian tidak ada yang mensolati kita, terus kemudian yang mensolati kita tidak mengerti bagaimana keimanan dan ketakwaan, gimana kita akan mendapatkan ampunan di tengah kematian kita. Makanya yang pertama, mengistirahatkan hati adalah bersama orang solih. Kalau kita belum mendapati orang solih, maka doa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Maka kalau kita belum mendapati orang solih, kok orang solihnya masih jauh dari kita, nggak pernah kemudian dekat dengan kita, maka salah satu yang kita minta kepada Allah itu apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu,
Wa hubba man yuhibbuka, cinta orang yang mencintaimu. Nah, cinta orang solih. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Di situ akhirnya nanti kita akan mendapati orang-orang solih akan datang pada kehidupan kita. Omang ketemu sama orang solih harus didoakan, Ustaz. Iya, harus didoakan supaya kita mendekat dan bersama dengan mereka. Yang kedua, tempat mengistirahatkan hati kita di mana? Di majelis ilmu. Karena sebenarnya bahwasanya fungsinya ilmu ketika kita cari dan kita gali adalah untuk menghidupkan apa yang mati pada hati kita dan membasahi apa yang kering pada jiwa kita. Makanya kemudian kita dapatkan Rasulullah itu menyerupakan hujan. Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan. Kenapa Rasulullah itu menyerupakan ilmu dengan air hujan? Karena fungsinya hujan itu apa? Menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Kalau Nabi menyerupakan ilmu dengan air hujan, berarti kita kalau duduk di majelis ilmu, berarti Allah itu sedang merencanakan dihidupkan hatimu yang mati, dibasahi jiwamu yang kering. Makanya orang kalau sudah duduk di majelis ilmu, kalau dia benar, adabnya benar, dia ikhlas, dia tidak sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara yang mengganggu dia dalam perjalanan mencari ilmu, insya Allah di situ dia akan mendapatkan kebaikan. Makanya adab mencari ilmu harus dijunjung setiap para pencari ilmu. Makanya kalau boleh kita bandingkan ibu dan bapak, dulu itu para ulama dulu kalau mereka sudah nyari ilmu, saking mereka khusyuknya, digigit kalajengking aja tidak gerak. Saya tuh baca itu bingung saya. Ada seorang ulama itu, majelisnya ulama, ada muridnya digigit kalajengking, itu tidak gerak. Kemudian ada orang di belakangnya negur, makrok, itu loh kalajengking. Dia dengerin lagi, ditahan itu kalajengkingnya sampai selesai, baru kalajengking itu diambil, dibuang. Kemudian orang mengatakan, loh, kenapa kamu nggak ambil kalajengking dari tadi? Dia berkata, aku sungkan ketika Allah telah berfirman, Rasul telah bersabda untuk mengingatkan saya, lalu saya sibuk dengan urusan saya sendiri. Makanya ilmunya barokah. Tidak banyak ibu, tapi betul-betul merubah mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Malamnya berubah, cara ngambil hartanya berubah. Kalau hari ini kadang-kadang kita banyak mendatangi majelis ilmu, tapi tidak ada perubahan pada diri kita masing-masing. Kenapa? Mungkin salah satunya karena adab dan akhlak yang harusnya kita perhatikan dalam mencari ilmu, tidak kita betul-betul praktekkan. Makanya majelis ilmu tempat mengistirahatkan hati. Makanya kalau majelis ilmu itu Allah bedakan kok. Pasti Allah bedakan. Orang yang dapat ilmu sama orang yang tidak dapat ilmu itu Allah bedakan. Wong antara anjing, ibu tahu kan, bapak tahu ya, anjing itu kan ada dua, kalbul mu'allam, kalbul ghairul mu'allam. Anjing itu kan dua kalau diterangkan dalam surat Al-Maidah. Ada anjing yang terlatih, ada anjing liar yang tidak pernah dilatih. Anjing yang terlatih kalau nangkap buruannya halal atau haram? Nah ini malah bingung di sini. Kalau ada anjing terlatih nangkap buruan, misalkan kijang, tapi diterkam sama anjing yang terlatih, maka kijang ini halal atau haram? Halal atau haram? Dia mengatakan haram tadi. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena diterkam sama anjing yang dilatih. Tapi kalau ada kijang diterkam sama anjing liar yang tidak pernah dilatih, maka kemudian kijangnya ini menjadi haram dimakan. Kenapa? Karena yang nerekam anjing yang tidak terlatih. Allah aja bedakan antara anjing yang mengetahui ilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu. Loh, Allah bedain kok, apalagi manusia. Wong anjing aja dibedakan sama Allah, padahal cuma anjing. A-N-J-N-G, anjing. Allah bedakan.
Loh, manusia antara yang berilmu tidak berilmu itu Allah bedakan. Makanya kalau kita sedang letih segala urusan dalam kehidupan di dunia, kita sudah tidak merasakan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Kalau suaminya kemudian sudah mulai berubah, ajak, ditarik tangannya dengan lembut, ayo duduk di majelis ilmu. Karena pada majelis itulah kita akan mendapatkan siraman ilmu. Dan Nabi menyerupakan ilmu kayak air hujan. Sifatnya hujan menghidupkan yang mati, membasahi yang kering. Kalau ada orang yang duduk di majelis ilmu kayak saya, kayak antum semuanya, berarti Allah sedang membuat sebuah perkara, ingin menghidupkan yang mati pada hati kita dan membasahi pada yang kering pada jiwa kita.